voted Junior Associated, pero kung ituring naman Kisah kita kali ini akan berfokus pada dua orang wanita cantik yang kita sebut saja bernama Siska dan Maya. Kedua wanita ini sama-sama bekerja di suatu perusahaan yang sama, namun berbeda dalam posisi jabatan. Siska adalah seorang manajer penjualan senior, sementara Maya adalah bawahan Siska. Siska ini dikenal sebagai seorang wanita yang berhati dingin. Ia juga kerap kali memperlakukan Maya layaknya asisten pribadinya. Siska selalu meminta Maya untuk melakukan ini dan itu sesuka hatinya. Dan tak jarang Maya selalu menjadi pelampiasan amarah Siska ketika hati Siska terasa sedang kesal. Namun, meskipun Siska terasa sering kelewat batas, Maya tidak pernah sekalipun membantah Siska yang juga atasannya itu. Padahal Maya sebenarnya dapat melakukan itu, karena kebanyakan perintah Siska seringkali bukan menjadi job desk-nya di kantor tempat mereka bekerja. Dinginnya hati Siska ini mungkin dikarenakan karena Siska sampai detik ini sedang tidak memiliki seorang lelaki pujaan hati, tempatnya memadu kasih dan cinta yang dimilikinya. Karena kondisi tersebut membuat Siska sering memuaskan dirinya sendiri dengan menggunakan alat bantu esek-esek saat ada waktu senggang di kantor. Maka ketika suatu hari, ketika Siska sedang asik-asiknya menggunakan alat bantu pemuas nafsunya, tiba-tiba Maya, sang asisten, masuk ke ruangannya bersama seorang teknisi kantor. Di situasi yang sedang chance begitu, Maya pun meminta maaf dan menjelaskan kalau dirinya cuma mengantarkan teknisi guna memperbaiki AC di ruangan Carmilla. Dan untungnya pada saat itu Siska tidak marah dan mempersilahkan teknisi yang bernama Jojo tersebut untuk langsung bekerja. Sementara itu, Maya yang sudah kembali ke ruangannya sendiri malah kebayang apa yang telah dilakukan Siska tadi di ruangannya sendiri. Entah apa yang ada di benak dan pikiran Maya. Ia pun terlihat meraba-raba tubuhnya sendiri sembali membayangkan lagi bermesraan bersama Siska. Ternyata Maya ini diam-diam memendam rasa yang tak terungkap pada atasannya itu. Malam itu terlihat Jojo tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya memperbaiki AC di ruangan Siska. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya di keesokan harinya. Sementara Jojo yang sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri pekerjaannya, Siska juga berada di ruangan itu. Sikap Jojo yang sopan dan santun serta bersahaja membuat Siska terkesima padanya di saat itu. Sampai-sampai ketika pemuda itu berani menyosornya, Siska hanya diam terpaku seolah-olah menunggu kelanjutan aksi Jojo. Ternyata selang beberapa hari kemudian Siska dan Jojo kebablasan hingga akhirnya mereka nekat melakukan aksi tunggang-tunggangan di ruangan fotokopi kantor mereka. Setelah selesai melakukan aksi dan perannya masing-masing, Jojo mengatakan kepada Siska kalau perilaku dan tabiat Siska saat bermesraan sangat bertolak belakang dengan kehidupan aslinya. Ketika di kantor, Siska terkenal dengan perangainya yang dominan, sementara ketika di atas ranjang, Siska malah suka diperintah-perintah. Siska pun mengakui hal tersebut adalah hasratnya. Mereka sama-sama nyaman dan menikmati kepuasan yang sama-sama terpuaskan.
Siska dan Jojo pun terus melanjutkan petualangan hasrat mereka di hari-hari berikutnya. Sementara itu Maya, meskipun selalu diam saat Siska memperlakukannya, Maya juga ternyata masih seorang manusia biasa yang bisa marah. Suatu hari terlihat Maya berani membantah omongan Siska, sampai-sampai Maya terlihat akan terancam dipecat dari pekerjaannya. Bos, baka naman. Maka, beberapa hari sebelum Maya resmi dipecat, Maya kembali memergoki Siska yang sedang melakukan kegiatan yang tidak senonoh, namun menyehatkan dirinya di ruangan kantornya tersebut. Bersandiwara layaknya pelayan, Siska melayani hasrat Jojo yang bertindak seperti majikannya. Pero Sab, Maya pun sempat merekam peristiwa itu dan berniat memakainya untuk memeras Siska pada keesokan harinya. Selain meminta untuk membatalkan pemecatannya, Maya juga kini telah berani untuk memerintahkan agar Siska melayani hasratnya. Memahami daripada nanti videonya tersebar dan namanya akan buruk, akhirnya Siska pun menuruti kemauan dan kehendak asistennya tersebut. Memahami daripada nanti videonya tersebar dan namanya akan buruk, akhirnya Siska pun menuruti kemauan dan kehendak asisten di kantornya itu. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Maya juga menggunakan dan memanfaatkan Siska untuk naik jabatan. Siska sendiri tentu tidak berpuas diri diperlakukan seperti sedemikian rupa itu. Bersama Jojo, Siska mulai menyusun strategi untuk menyingkirkan Maya selamanya. Pertama-tama, Jojo akan menyuri handphone Maya di mana tempat rekaman video mereka tersimpan. Rencana mereka pun berjalan dengan sukses setelah Jojo berhasil mencuri HP Maya dengan berpura-pura menabraknya saat lagi berjalan. Sementara Siska sendiri akan mengakhiri karir Maya selamanya. Di saat pertemuan meeting para staf di kantor mereka, Siska mendapatkan bukti-bukti bahwa Rani telah menggelapkan uang perusahaan mereka. Tidak beberapa lama kemudian, Maya pun ditangkap oleh beberapa orang polisi untuk diperiksa. Meskipun begitu, Siska ternyata masih belum aman. Maya ternyata diketahui masih menyimpan rekaman video bersama Jojo di perangkat lain dan Siska baru menyadari itu. Hingga akhirnya film kita pun berakhir sudah. Salam sehat, salam lestari.